Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh Dialah Sang Khalik yang telah memberikan rezeki setiap hari kepada seluruh hamba-hambanya, memberikan segala kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan hingga nikmat keimanan dan nikmat keislaman yang alhamdulillahirabbil alamin masih kita rasakan hingga detik hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan menerapkan seluruh syariat Islam, baik yang terkait dengan urusan pribadi, masyarakat maupun nusa dan bangsa. Dan jamaah sekalian, haram hukumnya bagi kita untuk memilih dan memilah syariat Islam, mana yang menguntungkan kita kerjakan dan mana yang tidak menguntungkan kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri, pemimpin kalian. Maka dari itu ayat ini sering dikaitkan dengan bahwa statement rakyatnya harus menaati para pemimpinnya. Rakyat dilarang membangkang terhadap titah para pemimpinnya. Namun muncullah sebuah pertanyaan, apa benar ayat ini menjelaskan hal demikian? Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk membahas ayat itu, marilah kita melihat beberapa pendapat ulama. Imam Abu Zahrah menyatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri ialah ulama ahli fiqih yang mampu menggali hukum-hukum dan menerjemahkan hukum-hukum Islam. Adapun menurut mayoritas ulama, ulil amri adalah sebuah pemimpin dan ahlu hali waqadi, namun dengan dua catatan. Pertama, pemimpin ialah seorang mukmin. Pemimpin ialah seorang pemimpin yang beragama Islam, yang mengerjakan syariat-syariat Allah dan yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu yang kedua, seorang pemimpin yang harus kita patuhi adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan menegakkan keadilan dan tidak melanggar hukum-hukumnya. Dan dengan demikian kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ulil amri atau pemimpin yang wajib kita taati ialah pemimpin yang mukmin dan pemimpin yang menegakkan keadilan di antara masyarakat-masyarakatnya.
Dan itu adalah ulil amri yang benar, jemaah sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Benar bahwa pemimpin itu memiliki sebuah hak untuk ditaati oleh para rakyatnya. Namun kita harus juga ingat bahwa pemimpin pun memiliki sebuah kewajiban, yakni wajib memimpin rakyatnya dengan adil. Dan dalam ayat sebelumnya, An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Yang artinya, sungguh Allah memerintah kalian agar menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Juga memerintah kalian jika kalian memutuskan hukum di tengah-tengah manusia agar kalian berlaku adil. Surat An-Nisa ayat ke-58. Pertanyaannya, pemimpin yang adil itu seperti apa? Apa sebuah kriteria kita bisa menganggap bahwa suatu pemimpin itu adalah suatu pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil itu adalah sebuah pemimpin yang memimpin berlandaskan kitabullah, berdasarkan Al-Quran, berlandaskan sunnah, berdasarkan hadis-hadisnya. Itu adalah sebuah pemimpin yang adil. Dan jika pemimpin tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka pada dasarnya pemimpin itu adalah sebuah pemimpin yang zalim dan pemimpin yang fasik. Dan bukankah Allah telah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim. Dan pada surat Al-Maidah ayat 47 yang artinya, siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang fasik. Jadi jamaah sekalian, kita telah menemukan sebuah korelasi, sebuah jawaban tentang pertanyaan apa pemimpin yang adil itu. Jadi jamaah sekalian, tanamkan di hati para jamaah sekalian bahwa jika kita memilih suatu pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang memimpin berlandaskan kitabullah, berlandaskan sunnah-sunnah Rasul, dan berlandaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa ketaatan rakyat kepada pemimpin itu tidaklah mutlak. Tetap ada batasan-batasannya. Apa batasannya? Tidak lain dan tidak bukan selama pemimpin itu memimpin umatnya berdasarkan syariat-syariat Islam. Al-Baghawi saat menafsirkan surat An-Nisa ke-59 tentang kewajiban menaati ulil amri, beliau mendapatkan sebuah atsar bahwa Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya wajib atas pemimpin untuk memutuskan suatu perkara dengan hukum yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta menjalankan amanah. Jika pemimpin telah melakukan hal demikian, maka wajib atas rakyatnya untuk mendengar dan taat kepadanya. Dan ini pun yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istu'mila alaikum 'abdun habasyiyyun yaqudukum bi kitabillahi fasma'u lahu wa ati'u. Anda yang diangkat sebagai pemimpin kalian adalah seorang budak hitam Habasyi, tetapi dia memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengar dan taatilah dia. Dengan demikian, pemimpin memang berhak untuk ditaati oleh rakyatnya. Namun, pemimpin itu juga berkewajiban untuk memimpin rakyatnya dengan kitabullah. Selain daripada itu jamaah sekalian, kita juga dapat menyimpulkan bahwa agama Islam adalah sebuah agama yang indah, agama yang teratur,
agama yang jelas, agama yang memiliki landasan-landasan yang pakem. Bahkan kriteria seorang pemimpin pun sudah diatur dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang sudah saatnya para ulama, para umat sejati mengingatkan para rakyat agar para penguasa itu, mengingatkan para pemimpin itu agar memimpin rakyatnya dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Yakni dengan cara apa? Dengan cara menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Insya Allah penguasa yang adil, pemimpin yang menerapkan syariat Islam akan diikuti oleh para rakyatnya, diminta atau tidak diminta. Dan maka sekarang ini saatnya para ulama dan umat sejati menasehati para pemimpin kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai kalian para pemimpin bangsa ini, janganlah kalian sekali-sekali menyembunyikan kebenaran, apalagi bermanis muka, bermain muka dua, apalagi saat kalian berkuasa menggunakan kekuasaan kalian untuk kepentingan pribadi-pribadi. Naudzubillah min dzalik. Dan ulama sejati serta umat sejati tidak akan pernah melupakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka demikian jamaah sekalian, marilah kita seluruh rakyat Indonesia sebagai umat muslim sejati, sudah waktunya jika kita menilai, kita melihat, kita menimbang para pemimpin kita tidak menjalankan amanahnya dengan adil, dengan kitabullah, dengan sunnah, dan dengan hadis, maka sudah saatnya untuk mengingatkan para pemimpin-pemimpin kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah kedua ini jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bangsa kita tercinta ini, bangsa Indonesia, diberikan sebuah pemimpin yang dapat memimpin rakyatnya dengan keadilan, berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlandaskan kitabullah, berlandaskan sunnah-sunnahnya, dan berlandaskan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi